Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak cuaca buruk, pasokan ikan di Pantura Ciasem, Subang menurun drastis. Tempat pelelangan ikan ditutup untuk sementara waktu. Harga beras diperkirakan masih akan terus naik hingga April. Masyarakat minta pemerintah melaksanakan operasi pasar. Seorang remaja terekam kamera pengawas sedang melakukan onani di depan sebuah toko di kota Tasikmalaya. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan angin kencang memaksa nelayan di Pantura Ciasem, Kabupaten Subang berhenti melaut. Aktivitas pelelangan ikan juga terpaksa ditutup sementara lantaran tak adanya pasokan ikan dari nelayan. Cuaca buruk yang terus terjadi dalam sepekan terakhir membuat para nelayan Pantura Muara Ciasem, Kabupaten Subang tidak berani melaut. Para nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan. Menurut nelayan, kondisi perairan saat ini sedang buruk dengan tinggi ombak di laut yang mencapai lebih dari 2 meter dan kecepatan angin di atas 15 knot. Untuk mengisi waktu luang, para nelayan memperbaiki alat tangkap dan kapal mereka yang disandarkan di muara. Cari keselamatan, ombaknya cuaca buruk kan besar-besar. Jadi kita orang nelayan cari keselamatan, senimbang sengsara di laut, ya anggur berhentilah di istilahnya. Ombak berapa ketinggian, Pak? 2 meter. Kalau angin? Kalau angin Kenceng ya? ukuran Kenceng anginnya? Anginnya kenceng, Pak? 15 knot, 10 knot. Berarti kenceng ya? Kenceng. Ya, sampai kehabisan uang kita dari area di Indramayu nih. Ya, minjem malah ada yang minjem ke ini ya, ke juragan kapal. Tidak melautnya nelayan membuat pasokan ikan ke pelelangan turun drastis hingga 80%. Akibatnya, aktivitas pelelangan ikan di Muara Ciasem, Subang terpaksa ditutup untuk sementara waktu. 80% turun. 80 ya? Ya. Dilihat dari produksi tiap bulan. Lebih baik di rumah menganggur. Nah ini sekarang? Tanpa ada pekerjaan. Kalau sekarang di sini di TPI ini kosong. Tidak ada produksi sama sekali. Nelayan itu tidak ada yang melaut. Itu resikonya tinggi, takut ada musibah. Untuk menyambung hidup selama tidak melaut, para nelayan terpaksa meminjam uang kepada juragan kapal atau berutang ke warung. Nelayan berharap kondisi cuaca dapat kembali normal agar mereka bisa kembali melaut. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. 4 tahun rusak dan tak bisa dilintasi kendaraan, jembatan Cisaar Lanang yang menjadi penghubung 2 desa di Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang akhirnya diperbaiki. Sebelumnya karena jembatan rusak, warga harus menyeberangi sungai agar bisa beraktivitas. Dengan menaiki sepeda motor, warga desa Jembarwangi dan desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, terpaksa menyeberangi sungai Cisaar Lanang untuk pergi beraktivitas. Beratnya medan karena tebalnya lumpur di dasar sungai tak jarang membuat sepeda motor terjatuh dan mogok sehingga harus didorong. Kondisi ini sudah terjadi sejak jembatan Cisaar Lanang yang membentang di atas sungai rusak 4 tahun lalu akibat tergerus arus sungai. Jembatan tersebut menghubungkan 2 desa, yakni Desa Jembarwangi dan Desa Darmawangi. Warga terpaksa menyeberangi sungai untuk beraktivitas seperti berdagang maupun mengangkut hasil tani. Namun, jika aliran sungai meluap, warga memilih untuk melewati jalan lain yang lebih aman, meski lebih jauh 6 km. Hujan ya, iya gitu kalau nggak apa tuh airnya besar ya nggak berani ya nggak nyebrang gitu, biarin balik aja. Saya yang jualan keliling begini, jalan begini apa bagus ya, jelas terbantu sekali. Kalau dulu ke bawah kan musim hujan nggak bisa turun mobil, kasihan yang punya mobil kan itu di situ sius dak truk yang ngambil pasir tuh. Hasil tani juga lewat sini Pak? Iya lewat sini, lewat bawah. Ya kalau sekarang udah resmi nih pasti lewat sini. Setelah 4 tahun tak bisa dilewati kendaraan, pemerintah Kabupaten Sumedang akhirnya memperbaiki jembatan tersebut.
Bupati Sumedang meresmikan beroperasinya jembatan Cisaar Lanang. Adanya jembatan permanen diharapkan mempermudah arus orang dan barang sehingga aktivitas warga menjadi lebih lancar. Dan alhamdulillah apabila masyarakat sekarang ini sudah bisa menuju jembatannya permanen, sangat lebar, dibangun dengan cukup modern, cukup kuat. Dengan jembatan yang baik ini tentunya akan mempermudah arus orang dan barang yang mau ke sekolah, yang mau ke fasilitas kesehatan, yang mau berusaha, perekonomian dan sebagainya. Jadi saya titip supaya dipelihara dengan baik. Jembatan Cisaar Lanang memiliki panjang 36 meter dan lebar 7 meter. Perbaikan jembatan menggunakan anggaran bantuan provinsi sebesar 5,5 miliar rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi lainnya, minimnya pasokan membuat harga beras di Purwakarta dan Kota Cirebon masih mahal. Pemerintah diharapkan segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Harga beras di Pasar Rebo Purwakarta belum juga turun. Harga beras kualitas medium saat ini mencapai Rp12.000 per kilogram yang dinilai warga berpenghasilan rendah terlalu mahal. Buat rakyat mah ya menjerit gitu, yang di atas mah ya senang, rakyat mah ya gimana lagi, ada kebutuhan harus dibeli. Oh, harapan Ibu dengan harga? Harapannya ya buat pemerintah bisa langsung turun ke lapangan lah gitu. Bisa nurunin lah gitu. Subsidinya ini kan bahan pokok ya. Ini kemahalan Bu ya untuk harga beras saat ini? Ya kalau buat rakyat mah ya kemahalan. Beda dengan menengah ke atas ya kecil segini, kalau buat kami ya berarti kayak gitu. Para pedagang mengeluhkan minimnya pasokan beras lokal. Mereka terpaksa mendatangkan pasokan beras dari luar daerah. Sedang operasi pasar yang biasanya dilakukan oleh perumbulok untuk menstabilkan harga jika harga beras melonjak tinggi belum juga dilakukan. Harga beras sekarang terus beranjak naik Pak, karena memang pasokannya masih rada susah. Untuk beras Purwakarta sangat minim jumlahnya. Untuk yang beras lokalnya dari Subang dipasok sudah hampir 12.000 per kilo. Kita beli dari luar kota, kemarin dari Jawa, dari Seragen, dari Kebumen. Sekarang di Jawa sendiri harganya katanya sudah mahal juga, jadi nggak bisa masuk ke Purwakarta. Sebetulnya kalau ada yang paling murah beras impor ya. Untuk operasi pasar sendiri Pak, untuk menstabilkan harga udah ada dari pemerintah atau gimana Pak? Setahu saya kalau Purwakarta belum. Munia, seorang pedagang beras eceran di Kota Cirebon, belakangan ini pusing 7 keliling akibat naiknya harga beras. Ia yang biasa membeli beras di Pasar Pagi Kota Cirebon harus putar otak lebih keras agar beras yang ia jual kembali dapat tetap terjangkau oleh pelanggannya. Sekarang dengan kenaikan harga beras ini Bu? Puyeng. Kenapa? Juga mumet. Ini beli? Mintanya yang murah. Ini beli yang harga berapa Bu? Harga 285. 285. Jual 13.000. Jual 13.000. Banyak komplain dari pembelinya Bu? Banyak komplainnya. Mahal itu dari. Oh, Ibu mau dijual lagi berarti? Iya, ini buat jualan lagi. Ini yang paling rendah kualitasnya Bu? Paling rendah iya. Menipisnya pasokan beras tersebut sudah dialami para pedagang beras grosir di Pasar Pagi Kota Cirebon sejak Desember tahun lalu. Kenaikan harga beras diperkirakan masih akan terjadi hingga bulan April mendatang dan baru akan stabil setelah panen raya di penghujung bulan April. Dari Desember akhir atau Januari. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih ada kenaikan. Kenaikan tertinggi di beras jenis apa Pak? Di semua jenis beras. Semua jenis beras? Iya, cuma yang nggak terlalu naik tuh jenis beras ketan. Ini kenapa sih Pak faktornya Pak? Yang nggak ada panen. Nggak ada panen? Kan belum panen. Di tingkat Jawa Barat kan panen nanti di bulan 4. Artinya pasokan tipis Pak ya? Ini pasokannya tipis. Para pedagang dan konsumen berharap pemerintah melalui perumbulok bisa melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Apalagi akhir Maret dan April, masyarakat menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dibarengi dengan melonjaknya harga bahan pangan. Zainal Arifin dan Maruli Habibi melaporkan dari Purwakarta dan Kota Cirebon.